Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa Sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Hari ini, Michelle dan Saina mau membahas topik yang udah gak asing lagi nih di telinga kalian, yaitu people pleaser. Wow. Tapi buat kalian yang masih ngerasa asing sama topik ini, gak apa-apa. Nanti kita obrolin, kita pahamin bareng-bareng ya kan, Shell? Belajar ya. Betul. Karena kita bikin podcast ini tuh tujuannya untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Yoi nggak, Shell? Yoi, udah pokoknya paling top deh paling oke banget udah. Yoi, bener banget. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasan nih ya. Jadi, menurut Merriam-Webster dan Susan Newman, kenal nggak, Shell? Belum kenalan sih, kita belum ketemu ya. Oh, belum kenal. Nanti langsung dihubungin aja ya, kenalan ya. Iya, kontak personnya ada di bawah ini gitu ya. Oke, jadi mereka mengartikan people pleaser sebagai sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha melakukan atau mengatakan hal yang menyenangkan orang lain meskipun bertentangan dengan apa yang ia pikirkan atau ia rasakan. Nah, kenapa sih orang melakukan hal tersebut? Tujuannya supaya dia tidak mengecewakan orang lain. Jadi, saking pengennya menyenangkan orang lain gitu ya, dia nggak peduli sama perasaan diri sendiri. Mau dia suka kayak mau enggak, pokoknya orang lain lebih dipentingkan daripada diri sendiri hanya karena dia takut mengecewakan orang lain. Sebenarnya mengutamakan ini ya, mengutamakan kesenangan orang lain di atas kesenangan dirinya sendiri gitu. Betul banget. Sebenarnya sih emang kita nggak boleh mengecewain orang lain sih ya kan Shell ya? Iya. Cuman kalau kita terlalu sibuk memikirkan orang lain karena kita takut mengecewakan mereka, bisa-bisa diri kita sendiri yang kecewa. Nah, dia. Jadi ya harus imbang lah ya guys ya. Oke, selanjutnya nih ada ciri-ciri people pleaser. Yang pertama, memandang rendah diri sendiri. Wah. Terkadang kita emang susah ya buat percaya diri. Apalagi kalau ngeliat orang-orang di sekitar kita yang kita rasa lebih wow gitu daripada kita. Kepercayaan diri yang terlalu rendah dan butuh pengakuan dari orang lain untuk menilai dirinya, itu termasuk tanda-tanda people pleaser tuh. Waduh. Jadi kalau dalam bahasa sekarang nih ya, atau yang sering disebut orang lain tuh haus pujian. Pokoknya dia harus dipuji atau diapresiasi dulu, baru deh dia ngerasa baik tentang dirinya sendiri. Ya jadi kayak butuh validasi gitu ya. Bener banget. Terus yang ciri-ciri yang kedua, butuh disukai orang lain. Sosok people pleaser ini takut banget sama penolakan dari orang lain. Makanya orang-orang ini rela banget deh ngelakuin apa aja supaya orang lain suka sama dia dan gak jadi nolak dia. Terus selanjutnya tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak nih rada mirip sama gak enakan sih ya sebenarnya. Iya. Meskipun pada saat itu kapasitas kita tidak memungkinkan untuk menolong, tapi kita tetap maksa buat ngebantu. Akhirnya ya kita pusing sendiri. Cuma gara-gara gak enakan gitu kan. Nah, orang-orang yang suka khawatir ketika harus menolak permintaan orang lain karena merasa kalau menolak artinya nggak peduli, hati-hati, itu tanda kamu seorang people pleaser. Jadi menolak itu nggak selalu buruk kok guys. Ya kalian juga harus tahu ini sih, kapasitas kalian gitu, kemampuan kalian gitu. Kalau misalnya memang bukan kalian ahlinya, ya udah jangan maksa gitu ya nggak sih? Jadi ya kayak apa ya? Ya kalau ya emang kita tuh kadang kayak pengen supaya orang lain tuh suka sama kita gitu kan, kayak seneng lah sama keberadaan kita gitu. Nah karena kita pengen itu, kita jadi kayak terlalu mengutamakan
kepentingan orang lain, terlalu mengutamakan kesenangan orang lain, terus kita lupa gitu sama diri kita sendiri gitu kan. Makanya jadi kayak ya tadi kayak kata Sena bilang gitu ya, jadi ya kita boleh gitu bikin orang lain suka sama kita, tapi tetap harus ingat sama diri kita sendiri juga gitu loh. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah rela disalahkan. Orang yang tergolong kategori ini juga rela disalahkan dan selalu siap meminta maaf meski tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan meminta maaf dianggap sebagai solusi demi tetap dianggap berguna oleh orang lain. Jadi, buat kalian yang mungkin menganggap kalau suatu permasalahan tuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan harus ada yang minta maaf, dan kalian rela menjadi orang yang disalahkan. Kalian rela minta maaf biarpun kalian tetap dianggap berguna sama orang lain, terus biar masalahnya selesai. Itu hati-hati guys, itu jangan sampai kalian menjadi orang yang gitu ya, karena itu ciri-ciri dari people pleaser tuh. Karena itu merugikan diri sendiri banget sih. Bener banget ya. Masa ini ya orang nggak salah tapi minta disalahin sih, masih jangan gitu. Oke, itu tadi ya beberapa ciri-ciri people pleaser ya. Semoga kalian yang ngerasa kok gue banget itu ya semoga kalian sadar ya, karena suka nggak sadar gitu ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak boleh dilakuin gitu, tapi mungkin udah menjadi kebiasaan atau gimana gitu ya. Iya, susah, kayak udah jadi habit, jadinya susah buat diberhentiin gitu kan. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian paling seru. Apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Cina. Asik. Oke, kita mau curhat, mau ngobrol-ngobrol santai nih ya. Ngomong-ngomong people pleaser nih. Kamu pernah gak sih ketemu orang yang dia tuh people pleaser banget gitu, yang udah akut banget? Kayaknya sih pernah ya, tapi mesti kayaknya menurut aku dia emang udah sangat people pleaser, tapi masih bisa masih bisa ditolong lah ya gitu. Jadi kayak belum yang kayak sampai separah itu gitu loh. Kalau berdasarkan ciri-ciri yang tadi kita bahas tuh ya, orang yang kamu temui nih, dia tuh ngelakuin maksudnya dia apa sih namanya? Ini ada ciri-ciri yang ter-apply di diri dia gitu. Iya. Nah orang ada. Apa tuh? Ini tidak bisa menolak gitu ya. Dia tuh kayak gak enakan gitu loh orangnya. Jadi kayak dia nih orangnya tuh baik gitu ya. Orangnya tuh baik banget, ramah banget, dan ya aku rasa kasihannya adalah kalau misalkan dia ketemu orang yang ngerasa nih karena nih orang terlalu baik jadinya bisa gue manfaatin gitu loh. Jadi karena tadi aku bilang dia orang yang gak enakan gitu ya, jadinya beberapa orang di sekitar dia tuh kayak memperlakukan dia secara tidak semestinya gitu loh. Jadi malah memanfaatkan ya. Jadi terus jadinya kalau bahasanya tuh sekarang jadi orang itu tuh jadi gaslighting gitu loh. Jadi kayak misalkan si temanku mau gitu kan, dia mencoba untuk menolak gitu karena emang kayak itu merugikan diri dia gitu kan, dan itu kan sebenarnya nggak apa-apa banget gitu ya kalau kita menolak gitu kan. Tapi si orang lain ini tuh malah jadi kayak kok lu gitu sih gitu kan, jadi lo misalkan gitu kan. Jadi kayak iya makanya. Nah akhirnya kan si temanku ini kan emang pada dasarnya dia nggak enakan, pas digituin kan langsung jadi langsung merasa kayak aduh gimana nih gitu kan. Akhirnya nggak mau, akhirnya dia ya udah iya lagi gitu kan. Dan karena aku udah lumayan lama teman sama dia, dan aku ngerasa kayak kayak dia jadi makin lama jadi kayak enakan itu karena takut, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kayak dia takut takut dijauhin sama teman-teman yang lain juga, mungkin takut dimusuhin gitu kan. Akhirnya dia kayak ya udah iya gitu, dia selalu ngalah gitu kan. Terus kayak
orang lain ngomong ini ya udah iyain aja gitu kan. Terus kayak ya aku cuman kasihan aja gitu loh, karena apa ya, maksud aku ya nggak apa-apa sih baik gitu, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ramah itu kan sangat amat banget gitu kan. Tapi kasihannya tuh ada banyak orang-orang yang nggak bisa apa ya, nggak bisa menghargai itu gitu loh, malah memanfaatkan kebaikan dia gitu kan. Ya cuman kayaknya kalau sekarang sih dia udah lumayan bisa untuk apa ya, untuk menolak gitu kalau misalkan dia tahu itu merugikan diri dia sendiri gitu. Jadi ya mungkin perlahan-lahan udah mulai kayak udah bisa untuk setting boundaries gitu, untuk ada batasan-batasannya di gue harus nolak kalau misalkan apa nih gitu sih. Nah, bagus. Emang harus ini sih, harus bisa belajar untuk menolak gitu ya. Menolak itu tuh ini loh guys, butuh latihan. Karena kan kalian pasti suka mikir, nggak enak gue kalau nolak. Soalnya dia baik banget sama gue. Terus kita mikir kalau misalnya nolak nanti dikiranya nggak tahu diri apa gimana gitu ya kan. Iya, buat kalian nih ya yang masih nggak enakan, yang masih masih nggak bisa nolak gitu, walaupun kalian tahu itu bukan kalian banget ya, coba deh ini loh apa sih namanya, jangan terlalu sibuk mikirin orang lain karena mereka tuh belum tentu mikirin kalian guys. Kalian tuh harus oke lah, bukannya egois ya, tapi kalian memikirkan orang lain tapi tetap mikirin diri kalian juga. Bener banget. Jadi apa ya, kayak kita boleh peduli sama orang lain, tapi yang diutamakan ya harus tetap diri kita sendiri gitu loh. Betul. Jangan kita malah mengutamakan orang lain gitu ya. Emang kita ngomong kayak gini kesannya kayak banget sih Michelle gitu Michelle kan. sama Saina ngajak kita ngajak pendengarnya buat jadi orang yang egois, nggak gitu guys. Iya, sebenarnya nggak gitu karena emang apa ya, emang sudah layak dan sepantasnya gitu loh kita mengutamakan diri kita sendiri, karena kan emang apa ya yang punya hidup kita gitu kan, yang ngejalanin hidup kita ya kita gitu. Dan apa ya, nggak ada salahnya kok kita peduli sama orang lain gitu kan. Terus kita juga misalkan belajar memahami orang lain tuh juga nggak apa-apa banget, tapi ya tetap harus pikirin juga kita tuh kayak gimana, kita tuh senang nggak sih kalau diginiin, atau ini tuh merugikan buat kita nggak sih gitu loh. Jadi jangan mengutamakan orang lain, tetap utamain diri kalian sendiri, walaupun emang kalian boleh gitu loh peduli sama orang lain gitu. Nah, kalau misalkan tadi ketemu orang, punya temen yang susah untuk menolak ya, orang temennya Michelle nih nggak enakan gitu, tapi makin kesini makin belajar gimana caranya untuk memprioritaskan diri sendiri gitu ya kan ya. Nah kalau aku ketemunya sama orang yang selalu memandang rendah diri sendiri, sebenarnya nggak selalu sih, tapi dia sering gitu. Nah ini aku nggak tahu ya sebenarnya ini dia termasuk people pleaser atau enggak. Coba kalau misalnya menurut Michelle nih, jadi ini orang itu dia selalu bilang dia takut kalau misalnya aku ketemu orang yang lebih gimana ya bilangnya, ntar gue salah ngomong lagi. ya bilang aja gini, dia selalu merendahkan diri dia tuh bilang ke aku kalau misalnya dia takut suatu saat aku ketemu orang yang ini misalnya aja ya, sebenarnya waktu itu dia bilangnya kayak gini, tapi ini cuma contoh aja ya. Dia bilang misalnya yang lebih kaya dari dia, terus lebih baik dari dia, lebih ini dari dia, jadi tuh dia nggak tahu ya merendah untuk meroket apa gimana. Tapi setelah aku bilang enggak, gue tuh nggak mau cari orang yang seperti itu, gue mau sama lo aja, lo tuh udah cukup gitu buat gue. Nah menurutmu itu sebenarnya termasuk nggak sih people pleaser atau enggak? Makanya saya mau mencari tahu nih menurut sudut pandang seorang psikologi ya. Gimana ya, tapi kalau misalkan sesuai dengan apa yang tadi saya udah bacain juga ya di awal gitu kan, dan di ciri-ciri people pleaser kan juga ada kayak memandang rendah diri sendiri gitu kan. Dan menurut aku bisa aja sih kalau misalkan itu dibilang people pleaser gitu, karena people pleaser itu kan identik dengan pokoknya gue mengutamakan orang lain gitu kan, mengutamakan kesenangan orang lain, mengutamakan kebahagiaan orang lain, mengutamakan kenyamanan orang lain gitu kan. Dan
ya bagaimana dia menunjukkan kalau misalkan gue mau lu nyaman loh sama gue itu ya bisa dengan memandang rendah gitu loh. Jadi kayak merendahkan dirinya gitu. Aduh, gue ini cuma kayak gini, atau gue tuh nggak punya ini, atau gue tuh nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu, iya kan? Nah iya, dia kayak gitu. Ada orang yang kayak dikasihani gitu loh, dan karena dikasihani itu akhirnya si orang yang dia begging untuk please dong jangan pergi dari hidup gue, akhirnya nggak jadi pergi gitu loh. Jadi kayak supaya aduh gue kasihan nih gitu. Cuman masalah gini, kayak menurut aku ya nggak negatifnya kayak gitu adalah iya kalau misalkan temen yang kita kayak aduh please dong jangan pergi dari hidup gue itu emang orangnya tulus dan orangnya emang bener-bener ya baik lah gitu ya. Sebenarnya bukan yang monetik gitu ya, cuman kalau gitu ya, kalau misalnya sialnya nih ketemu orang yang tahu kayak gitu akhirnya dimanfaatin gitu kan, kayak wah nih orang bergantung banget sama gue nih gitu kan jadinya merugikan diri sendiri juga kan. Jadi kayak ya begitu, makanya jadi takutnya kalau misalkan ketemu orang yang kayak gitu kan jadinya kan malah dimanfaatin gitu kan. Jadi merugikan dia juga gitu. Ya bener sih ya. Tapi untungnya gue pas ketemu sama itu orang kagak gue panas-panasin sih. Maksudnya nggak aku iniin. Oh, iya bener aja nanti kalau gue ketemu yang lebih ini dari lo, gue tinggalin lo, nggak siap nggak kayak gitu. Dia ngomong begitu, dia yang malah pergi dasarnya. Waduh. Oke. Terus kalau kamu sendiri, Shell, kamu pernah nggak menjadi seorang yang menjadi sosok people pleaser? Pernah sih. Waktu gimana tuh? Waktu mungkin waktu aku kecil dari SD sampai SMA gitulah, kayak ada jiwa-jiwa people pleaser ya gitu. Soalnya aku ngerasa gini, aku tuh orangnya dulu tuh kayak nggak enakan gitu loh, nggak bisa nolak gitu kan. Tidak bisa menolak. Terus aku juga pernah memandang rendah diri sendiri juga gitu kan. Terus juga aku rasanya itu kayak pengen orang tuh nyaman sama aku, suka sama aku gitu, pengen berteman sama aku gitu kan. Dan aku tuh memandang rendah diri sendiri karena kayak aku ngerasa dulu tuh kayak aku ini aku nggak bilang bullying juga sih, tapi kayak waktu aku SD SMP gitu kayak lumayan banyak orang-orang tuh kayak ngatain soal fisik aku gitu. Nah terus dari situ tuh kayak aku jadi ngerasa kayak self esteemnya jadi rendah banget gitu kan. Terus habis itu juga jadi ngerasa kayaknya kok orang-orang tuh nggak suka ya sama gue gitu kan. Kayak kenapa sih orang-orang tuh nggak mau temenan sama gue, atau misalkan kayak nggak mau suka sama gue cuma gara-gara fisik gue doang gitu kan. Terus habis itu makanya dari situ kayak aku jadi kayak udahlah gue nggak peduli mau aku happy kayak mau aku seneng kayak mau aku enggak kayak, yang penting nih orang tuh bisa nyaman sama aku, nih orang tuh bisa suka sama aku, bisa berteman sama aku gitu kan. Ya gimana pun caranya lah, mau itu merugikan aku kayak mau itu gak enak di aku gitu kan. Dan akhirnya dari situ jiwa gak bisa nolaknya itu ya, gak enakan itu tuh jadi menggebu-gebu gitu loh. Jadi kayak ada orang misalkan nih ada orang ini sebenarnya merugikan ya, misalkan gini, lagi ulangan gitu kan, terus ada seorang yang minta contekan gitu misalkan, ya kan itu kan kita tahu itu kan nggak boleh gitu kan. Terus abis itu karena aku nggak enakan pertama, dan kedua karena aku ngerasa gini, aduh kalau misalkan gue nggak ngasih, ntar dia nggak mau jadi temen gue gitu, ntar kayak gue nggak dianggap anak yang keren gitu loh gitu kan. Akhirnya aku jadi kayak dibilang sombong gitu gitu kan, jadi makin dijauhin lah, makin dimusuhin gitu kan. Akhirnya ya udah aku ngasih contekan gitu, kerja sih udah gitu kan. Jadi kayak iya miris banget sih kalau diinget-inget gitu ya, cuman karena aku pengen
pengen punya temen segitunya, pengen dianggap keren gitu, sampai hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan buat aku, yang gak enak buat aku tuh aku iyain aja gitu loh. Jadi ya itu dulu sih waktu apa ya, pokoknya pas udah mulai mendingan gitu ya, udah mulai sadar gitu ya, kayak pas SMA itu udah mulai agak berkurang gitu kan. Sekarang kuliah juga udah kayak udah bisa tahu gitu loh, udah setting boundaries gitu, udah tahu batasannya kayak gimana nih buat berinteraksi sama orang lain, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang memberikan dampak yang positif, mana yang memberikan dampak yang negatif gitu. Jadi udah paham lah ya, udah tahu gitu. Jadi udah enggak se people pleaser itu gitu. Bagus sih, yang penting tuh kita sadar terus kita mau berubah gitu ya, jangan cuma sadar doang tapi kagak ada perubahan, itu mah sama aja bohong gitu ya. Tapi Michelle nggak sendiri sih, aku juga dulu termasuk orang yang seperti itu. Aku sering banget memandang rendah diri sendiri. Biasanya tuh kalau soal tugas atau ulangan gitu sih, dulu pas masih sekolah aku sering bilang, aduh gue nggak bisa, gue takut. Aku tuh dulu pas masuk SMA, pas pertama kali masuk SMA, aku tuh selalu nanyain, sebenarnya nggak selalu, beberapa orang doang yang aku tanyain ini apa sih dulu tuh, nem ya, iya nem kan. Nah bahkan orang yang baru aku kenal pun aku tanya, dulu nem lu berapa, karena tuh aku takut kalau aku jadi orang yang paling bodoh di kelas. Terus waktu itu ada ulangan pertama di kelas 10, terus ya puji Tuhannya nilai waktu itu bagus. Terus ada temen aku yang bilang, Aina mah bilang nggak bisa, tahu-tahu nilainya paling bagus gitu kan. Ya, terus di situ aku ngerasa, jangan di belakang gue mereka bilang, tuh saya tuh people pleaser banget bla bla bla. Tapi aku baru sadarnya sekarang, sayangnya. Maaf ya teman-teman yang dulu aku sayang. Sebenarnya aku bukannya haus pujian, bukannya mau dibilang enggak lo tuh pinter, lo tuh bisa. Bukannya aku pengen dibilang kayak gitu, aku nggak butuh validasi. Yang pada saat itu aku takut aja gitu, karena kan aku belum mengenal satu kelas ya kan. Terus kan mereka berasal dari sekolah yang beda-beda. Yang mungkin di SMP ranking misalnya ranking 5 di SMP ku tuh udah ranking satunya enggak deh. Oh salah. Ranking satunya di SMP ku bisa aja itu baru ranking 5-nya mereka gitu kan. Iya nggak sih, gitu nggak sih? Iya benar. Ya benar-benar. Nah aku tuh takutnya tuh begitu kan. Maksudnya aku takut kalau aku ngerasa gue bisa nih, gue pinter nih. Tahu-tahu ada yang jauh lebih pinter dari gue, kan gue malu sendiri ya. Makanya aku begitu. Dan habis itu udah sih sekarang lebih ke apa ya, sebenarnya kalau misalnya takut masih ada sih, kadang suka bilang ya nih gue takut nggak bisa. Cuman kalau misalnya udah ada satu orang, misalnya temanku juga bilang kayak gitu, terus aku bilang enggak kita bisa karena kita udah melakukan yang terbaik ya kan, kita tinggal tunggu aja hasilnya. Sekarang lebih kesadar diri aja sih. Tapi itu lebih juga ke belajar aku bersyukur aja. Iya, aku juga kayak gitu sih, kayak pas awal-awal kuliah sih, karena gini, di SMA gitu ya, aku ngerasa kayak ya aku cukup pintar lah ya gitu, maksudnya emang bukan yang kayak di top 1 ya gitu ya, ranking 1 terus segimana aja, tapi setidaknya bisa lah. Dan termasuk anak yang pintar, yang sering di TKBI ngasihan sabar ya. Ya intinya aku merasa kayak oke lah, aku cukup bisa gitu ya. Tapi ternyata pas aku masuk kuliah tuh teman-teman yang backgroundnya beda-beda dan lebih pinter daripada aku gitu loh, atau mungkin bahasanya lebih banyak pengetahuannya tuh lebih banyak gitu, informasi yang dia punya tuh lebih banyak gitu kan daripada aku gitu kan. Jadi kayak pas misalkan nih, contohnya aku kasih contoh, pas waktu aku pernah lagi bikin makalah gitu kan, berkelompok gitu. Terus kita kan bagi-bagi tugas gitu kan. Terus ya udah nih aku ngetik gitu kan. Terus habis itu si satu temanku ini ngomong kayak, Shell, ini tuh
kata ini tuh nggak boleh di awal kalimat gitu kan. Terus aku kayak oh emang iya ya, oh iya deh sorry gue ganti gitu. Dan aku mikir kayak kok gue baru tahu sih gitu kan, kayak aku nggak tahu sama sekali kalau ternyata kata itu tuh nggak boleh di awal kalimat gitu itu kan. Gue nggak dikasih tahu. Nah gitu kan, jadi kayak aku ngerasa apa ya, kayak emang sih di sekolah kita belajar hal yang sama, tapi mungkin ada beberapa detail yang kita tuh nggak dapet gitu kan, dan mungkin orang lain tuh malah dapet gitu. Makanya jadi kayak apa ya, makanya itu penting banget buat kalian tuh jangan ngerasa puas gitu ya, jangan selalu ngerasa puas langsung puas gitu kan, karena yang apa ya, yang di atas kalian tuh masih ada orang yang lebih lagi gitu. Ada langit guys. Jadi apa ya, nggak usah ngerasa aduh gue paling bisa nih, gue paling pinter nih, gue paling ini gitu. Ntar kalau misalkan ketemu sama orang yang lebih dari kalian tuh pasti kalian langsung ketar-ketir gitu loh. jadi apa ya, jadi orang yang ya biasa-biasa aja lah, yang penting terbuka untuk improvisasi gitu kan. Jadi mau belajar terus gitu, biar apa ya, biar nggak dipandang kayak ini orang sombong banget sih gitu, mentang-mentang dia bisa, mentang-mentang ini gitu kan. Jadi ya begitulah guys. Iya. Oke guys, itu ya tadi ya cerita-cerita Michelle Saina mengenai people pleaser ini ya. Ya semoga aja kedepannya kita nggak ketemu lagi sama orang yang modelan begitu, dan kita juga tidak begitu ya Shell ya. Oke, sebelum kita ngasih wejangan nih ya guys ya, kita mau ngasih tahu nih, ada beberapa cara supaya kalian nggak menjadi people pleaser. Yang pertama, jujur terhadap perasaan. Perasaan setiap orang sangatlah valid. Boleh banget kok berbuat baik. Bahkan kita emang diminta untuk baik sama sesama ya kan. Tapi ketika melakukan sebuah kebaikan, kita harus bener-bener tulus. Jangan cuma biar dianggap berguna aja sama orang lain. Sebelum mengiyakan permintaan orang lain, kita harus lihat dulu nih perasaan kita dari lubuk hati terdalam ya kan. Kalau emang bantuan yang akan kita berikan tidak membuat kita merasa senang, tapi justru malah bikin kita ngerasa sengsara gitu ya, tolak aja, tapi dengan sopan. Karena menolak nggak melulu sebagai sesuatu yang buruk, ya nggak? Makanya kan kita sering banget ya dengar orang bilang, lu tuh nggak boleh bohongin perasaan lo, tuh harus jujur sama diri sendiri. Gitu. Karena ya bener sih apa yang kita rasain. Kalau misalnya kita mau pergi sama teman tapi kita ngerasa, oh gue ngerasa hal gue enak ya, kalau misalnya hari ini pergi sama tuh orang, ya udah nggak usah pergi gitu. Karena kadang apa tuh namanya, hati nurani kita yang berbicara gitu kan. Oke, terus ini cara yang kedua, ini tadi Michelle juga udah bilang nih pas di SCBC, berlatih prioritaskan diri sendiri. Nah, memprioritaskan diri sendiri sama bersikap egois tuh beda ya guys. Kalau egois kan kita bener-bener nggak mau tahu tentang orang lain, pokoknya semua harus tentang kita. Tapi kalau memprioritaskan diri, kita mengutamakan diri kita tanpa mengesampingkan orang lain. Misalnya nih ya guys ya, kalau misalnya kita lagi rapat nih, nah kalau egois itu kan kita nggak mau dengerin pendapat orang lain, pokoknya apa yang kita sampaikan itu yang harus diikutin ya kan. Tapi kalau memprioritaskan diri itu, ketika kita dikasih kesempatan, misalnya ditanya nih, siapa yang mau ngasih pendapat duluan, ya kita memprioritaskan diri kita untuk menyampaikan pemikiran kita melalui kesempatan yang ada, bukannya malah nyuruh orang lain duluan, sampai-sampai kita nggak jadi menyampaikan pendapat kita. Padahal bisa aja loh pendapat kita tuh cocok banget sama apa yang lagi didiskusikan ya kan. Bisa juga jadi pembukaan topik gitu kan, dari situ bisa ada ide baru atau jadi makin pembahasannya makin luas gitu misalnya. Benar, jadi kita harus berani guys, kita harus menggunakan kesempatan yang ada dengan sangat baik ya. Tapi mungkin beberapa orang mikir, ya gue ngalah sama orang yang lebih tua atau sama orang yang lebih muda. Ya sebenarnya emang sih di beberapa kasus gitu ya, kita harus bisa jadi orang yang ngalah gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau setiap kali ada kesempatan kita selalu ngalah sama orang lain, mau sampai kapan diri kita kehilangan kesempatan yang ada?
Karena kesempatan tuh jarang banget datang 2 kali ya kan. Dan kalaupun datang 2 kali juga kayak itu bener-bener itu beruntung banget sih, kayak Hoki wah iya makanya ada gitu. Orang yang udah dikasih kesempatan kedua aja kadang bisa disia-siain kan. Iya ini. Oke, terus cara yang terakhir nih, tunggu sampai dimintain bantuan. Sebenarnya kita kan suka inisiatif ya, kalau misalkan ngeliat orang lagi kesusahan atau kita ngerasa ini orang butuh bantuan nih, terus ini gue banget nih, gue bisa nih bantuin dia. Sebenarnya itu bagus, siapa tahu emang orang lain gengsi ya minta bantuan, terus karena kita udah menawarkan diri untuk membantu ya dia jadi seneng gitu ya kan. Tapi jangan terlalu inisiatif juga guys, nanti malah dibilangnya ikut campur. Kalau menurut aku sih mending kita nanya dulu ya, ada yang perlu gue bantu nggak, daripada langsung ngomong sini gue bantuin. Kan takutnya kan siapa nih orang datang ngomong ini malah jadi gitu kan. Caper banget gak sih gitu kan, kayak ngapain sih nih orang aja. Jadi ya inisiatif boleh sih, tapi tidak semua hal membutuhkan inisiatif yang tinggi gitu ya. Itu tadi dia ya 3 cara, atau mungkin kalian menemukan cara-cara lainnya silahkan diikuti ya guys ya, tapi itu tadi 3 cara yang bisa kita sampaikan supaya kalian tidak menjadi people pleaser ya. Nah kalau dari Michelle, ada nggak nih yang mau ditambahin gitu, jangan gitu 1-2 kata-kata gitu? Mungkin kalau dari aku mau ngingetin gitu, kalau misalkan tadi aku udah nyampein juga sih ini di awal-awal gitu, kalau kita tuh boleh peduli sama orang, boleh boleh membuat orang lain happy gitu misalkan gitu. Ya tetap kita harus mengutamakan diri kita sendiri, harus memprioritaskan diri kita sendiri gitu kan. Karena ya gimana kita mau membahagiakan orang lain kalau kita aja nggak bisa membahagiakan diri kita sendiri gitu. Betul. Karena karena kan kerasa banget ya kalau misalkan ya kita berteman sama orang, terus habis itu pasti kerasa vibe-nya nih gitu ya. Kalau misalkan nih orang kenapa sih kayaknya sedih-sedih aja tuh, diem-diem mulu gitu kan. Tapi sedangkan kalau misalkan kita mampu untuk membahagiakan diri kita sendiri, itu kan vibes kita tuh pasti kayak yang happy terus gitu kan, yang kayak ya pasti kelihatan lah vibesnya kayak gimana. Dari situ kan tanpa kita perlu effort yang berlebihan ya untuk misalkan supaya nih kita bisa berteman sama orang lain itu pasti juga bakal langsung seneng gitu loh ngeliat kita, karena mungkin positif vibes dari kita atau mungkin karena kitanya yang ramah atau gimana gitu kan. Makanya menurut aku penting banget buat kita tuh kayak benar-benar fokus memperbaiki diri kita, fokus kita supaya itu bisa menjadi suatu hal yang kayak itu tuh bisa jadi senjata kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu kayak effort yang berlebihan gitu misalkan kayak ngasihin hadiah mulu gitu kan, atau ngasihin makanan gitu biar nih orang bisa teman sama kita tuh gimana gitu ya. Tapi ya kita tinggal memperbaiki diri kita sendiri, menunjukkan kalau gue nih pantas loh untuk menjadi temen lo gitu kan. Gue ini orangnya tulus loh mau berteman sama lo gitu kan. Dan aku yakin orang lain pasti bisa ngelihat kok, bisa ngerasa gitu kalau nih orang emang cocok nih sama kepribadian gue gitu, misalnya cocok nih sama untuk berteman sama aku nih gitu. Jadi utamakan diri kalian sendiri dulu, prioritasin diri kalian sendiri dulu, karena pasti nanti akan ada seseorang yang datang ke kalian, seseorang yang menjadi teman kalian, menjadi pasangan hidup kalian mungkin gitu ya, tanpa kalian tuh harus memohon gitu ya ke orang itu untuk ayo dong jadi teman gue gitu kan. Jadi ya chill aja gitu ya guys, enjoy aja, ntar ketemu kok. Oke, itu tadi dia ya dari Michelle. Kalau dari aku cuma mau ingetin aja 2022 stop jadi orang gak enakan. Kita harus berani nolak ya kalau misalnya emang kita tahu itu bukan kita banget. Kalau misalnya kita dari awal udah tahu itu bakal ngerugiin kita, ya udah tolak aja. Belajar buat
jujur sama perasaan sendiri ya. Ya pokoknya stop jadi orang gak enakan, udah nih gitu aja. supaya orang nggak seenaknya sama kalian gitu guys. Nah, bener banget itu. Oke ya guys, itu dia tadi ya perbincangan kita pada hari ini ya mengenai people pleaser ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur ya kan. Nah, buat kalian yang punya saran, kritik, pertanyaan atau mau request topik atau mungkin kalian punya pengalaman yang mau disampaikan gitu ya, nanti kita bantu sampaikan ke pendengar yang lain, itu boleh banget loh. Kalian bisa ceritain semuanya ke kita, pokoknya tenang aja, rahasia kalian tuh dijamin amannya sama kita ya, karena ini cuma untuk kebutuhan podcast doang, kita nggak bakal seberluaskan kemanapun ya. Nah, kalian bisa aja tuh, bisa bener bisa. Kalian bisa menghubungi kita melalui sosial media yang kita punya. Sosial media kita tuh banyak banget. Jadi kalian bisa menghubungi kita lewat sosial media kita yang bakal dikasih sama Michelle. Oke, jadi ya seperti yang kalian tahu kita punya Spotify, terus kita juga punya YouTube, punya email, Instagram, dan juga sekarang akhirnya punya TikTok juga gitu kan. Dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, kalau email tinggal tambahin aja apa sih kata remaja@gmail.com. Jadi gampang banget ya buat kalian tuh untuk kita gitu ya, berhubungan sama kita untuk request topik kayak tadi Saina bilang gitu kan, atau mau share pengalaman gitu kan. Jadi ya nggak usah malu-malu, nggak usah takut ya, langsung aja di kontak di bawah ini ya yang ada di layar kalian. Di foto dulu guys, di screenshot dulu, jangan lupa. Ya, jadi langsung aja deh, pokoknya semua privasi, rahasia itu pasti terjamin aman gitu. Betul, dan kita juga mau kita selalu ngingetin supaya kalian jangan sampai ketinggalan podcast kita, karena kalian bakal rugi banget sih. Dan Michelle bakal kasih tahu podcast kita uploadnya tuh di hari apa aja, di jam berapa aja, dan jangan lupa dicatat supaya kalian gak ketinggalan. Silakan Michelle. Oke, jadi sekarang itu uploadnya seminggu 2 kali, kapan aja. Jadi ada di hari Jumat dan hari Minggu. Nah, hari Jumat itu kita uploadnya jam 6 sore, sedangkan di hari Minggu kita pagi. Jadi jangan lupa dicatat biar inget terus ya, biar nggak ketinggalan episode dari kita gitu, karena ntar ya pastinya rugi banget lah ya kalau ketinggalan. Pasti sih bakal rugi banget. Oke deh guys, kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.